20 tahun? Bukan 20 hari. Bukan 20 bulan. Selama 20 tahun aku mengabdikan hidupku untuk merawat ayah mertuaku yang lumpuh. Aku memandikannya, menyuapinya makan, membersihkan tubuhnya setiap hari, bahkan rela mengubur semua impianku demi keluarga yang kuanggap sebagai rumah. Aku tidak pernah meminta balasan. Aku hanya berharap suamiku melihat semua pengorbananku. Namun sore itu, semua harapanku hancur dalam sekejap. Suamiku pulang sambil menggandeng tangan seorang wanita muda yang usianya jauh di bawahku. Di depan ayah mertuaku yang hanya bisa duduk di kursi roda, ia berkata dengan wajah dingin. Mulai hari ini dia yang akan tinggal di rumah ini. Kamu sudah tidak berguna lagi. Keluar sebelum malam. Tubuhku gemetar. Aku masih mencoba bertanya di mana letak kesalahanku. Tetapi pelakor itu justru tersenyum sinis sambil berkata, 20 tahun cuma jadi pembantu keluarga. Sekarang waktunya kamu pergi. Air mataku jatuh. Aku menoleh kepada ayah mertuaku yang selama bertahun-tahun hampir tidak pernah bisa berbicara. Beliau hanya menangis. Lalu, dengan suara yang sangat lirih, beliau mengucapkan satu kalimat yang membuat suamiku, pelakor itu, dan seluruh keluarga yang ada di rumah mendadak membeku. Kalimat itulah yang mengubah segalanya. Apa sebenarnya rahasia yang selama ini disimpan ayah mertuaku? Dan mengapa setelah hari itu, orang-orang yang menghinaku justru memohon ampun di hadapanku? Saksikan kisah ini sampai akhir. Karena tidak semua pengorbanan berakhir sia-sia. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum kita mulai, tuliskan nama dan kota kalian di kolom komentar. Saya senang sekali bisa menyapa sahabat semua dari berbagai daerah. Tulis juga dari kota mana Anda menonton video ini. 20 tahun yang kurelakan demi satu keluarga. Namaku Sri Wahyuni. Usiaku 38 tahun. Kalau ada yang bertanya siapa orang yang paling kucintai setelah kedua orang tuaku, dulu jawabanku pasti adalah suamiku, Bambang. Aku mencintainya sepenuh hati. Aku percaya, selama kami saling menjaga, rumah tangga kami akan bertahan sampai tua. Aku rela meninggalkan pekerjaanku setelah menikah. Aku rela hidup sederhana. Aku rela mengubur banyak mimpi yang dulu ingin kuraih. Semua kulakukan demi satu tujuan, agar keluargaku tetap utuh. Namun aku tidak pernah menyangka, orang yang paling kupercaya justru menjadi orang yang paling menghancurkan hidupku. 20 tahun yang lalu, aku menikah dengan Bambang. Pernikahan kami berlangsung sederhana di kampung kecil di Jawa Tengah. Tidak ada pesta mewah, tidak ada pelaminan megah. Hanya keluarga, tetangga, dan doa-doa yang mengiringi langkah kami. Saat itu aku merasa menjadi perempuan paling beruntung. Bambang dikenal sebagai laki-laki yang sopan dan rajin bekerja. Ia sering berkata kepadaku, Sri, aku mungkin belum bisa memberimu kehidupan yang mewah, tapi aku akan berusaha menjadi suami yang baik. Aku hanya tersenyum. Mas, aku tidak butuh rumah besar. Aku hanya ingin kita tetap saling menyayangi. Kalimat itu masih teringat jelas sampai sekarang. Sayangnya, manusia bisa berubah. Dan perubahan itu sering datang tanpa kita sadari. Baru 8 bulan setelah kami menikah, musibah datang. Ayah mertuaku, Pak Darmo, terkena stroke saat pulang dari sawah. Beliau jatuh di pematang sawah dan baru ditemukan tetangga menjelang maghrib. Sejak hari itu, hidup kami berubah. Pak Darmo kehilangan kemampuan berjalan. Tangan kirinya sulit digerakkan. Bicaranya tidak lagi jelas. Dokter mengatakan peluang sembuh sangat kecil. Bambang menangis di depan ruang rawat. Aku nggak tega lihat bapak begini. Aku memeluknya sambil berkata, kita hadapi sama-sama. Saat itu aku benar-benar percaya bahwa kami akan melewati semuanya bersama. Namun kenyataannya, yang benar-benar menghadapi semua itu hanyalah aku. Setelah Pak Darmo pulang dari rumah sakit, kami sempat memanggil perawat. Tetapi biaya perawat terlalu mahal. Penghasilan Bambang habis untuk membeli obat dan biaya terapi. Suatu malam Bambang berkata dengan wajah penuh penyesalan. Maaf, Sri. Aku nggak sanggup bayar perawat lagi. Aku menggenggam tangannya. Nggak apa-apa, Mas. Biar aku yang merawat Bapak. Ia menatapku lama. Yakin? Aku mengangguk sambil tersenyum. Bapak sekarang juga ayahku. Sejak malam itu,
Hidupku berubah sepenuhnya. Setiap pukul 4 pagi aku sudah bangun. Aku memasak bubur khusus untuk Pak Darmo. Membuatkan air hangat. Mengangkat tubuh beliau perlahan dari tempat tidur. Membersihkan badannya. Mengganti popok. Memijat tangan dan kakinya hampir 1 jam setiap hari agar ototnya tidak semakin kaku. Aku belajar memasang selang makan. Belajar mengenali tanda-tanda ketika beliau kesakitan. Belajar menenangkan beliau saat menangis karena merasa menjadi beban. Bahkan ketika beliau buang air di tengah malam. Aku yang membersihkan. Tanpa pernah mengeluh. Hari berganti minggu. Minggu berganti bulan. Bulan berubah menjadi tahun. Tanpa terasa. Sudah 20 tahun aku menjalani rutinitas itu. Tetangga sering berkata, Bu Sri itu luar biasa. Nggak semua menantu sanggup seperti dia. Aku hanya tersenyum. Bagiku, merawat orang tua bukan beban. Selama mereka masih hidup, mereka berhak mendapatkan kasih sayang. Pak Darmo sering menggenggam tanganku sambil menangis. Dengan suara yang terbata-bata beliau berkata, Af. Aku langsung mengusap air matanya. Bapak jangan minta maaf. Selama saya masih mampu, saya akan tetap merawat Bapak. Beliau menangis semakin keras. Tatapan matanya selalu penuh rasa sayang. Seolah beliau benar-benar menganggapku sebagai anak kandungnya sendiri. Sayangnya, tidak semua orang melihat pengorbananku seperti Pak Darmo. Beberapa bulan terakhir, Bambang mulai berubah. Ia semakin sering pulang larut malam. Ponselnya selalu dikunci. Kalau kutanya sedang di mana, jawabannya hanya singkat, lembur. Kalau kutanya sudah makan atau belum, ia malah terlihat kesal. Nggak usah banyak tanya. Aku hanya diam. Aku tidak ingin rumah kami dipenuhi pertengkaran. Aku terus mencoba berpikir positif. Mungkin pekerjaannya memang sedang banyak. Mungkin ia benar-benar lelah. Namun setiap malam, aku melihat Pak Darmo diam-diam memandang pintu rumah. Beliau seperti menunggu anaknya pulang. Dan setiap kali Bambang datang tanpa menyapa ayahnya, aku melihat air mata mengalir perlahan di pipi Pak Darmo. Saat itulah, perasaan tidak tenang mulai tumbuh di dalam hatiku. Aku belum tahu bahwa perubahan kecil itu hanyalah awal dari badai besar yang sebentar lagi akan menghancurkan seluruh hidupku. Suamiku mulai menjauh, sedangkan aku masih berjuang sendirian. Sejak hari Pak Darmo terserang stroke, hidupku seolah berhenti di rumah itu. Sementara teman-temanku sibuk mengejar karir, membuka usaha, atau mengantar anak-anak mereka berlibur saat akhir pekan, aku justru menghabiskan hari-hariku di samping tempat tidur ayah mertuaku. Tidak pernah sekalipun aku mengeluh. Aku percaya, suatu hari nanti semua pengorbanan ini akan menjadi ladang pahala. Dan suamiku pasti melihat semua yang kulakukan. Namun ternyata, harapan itu perlahan mulai hancur. Pagi itu seperti biasa aku bangun sebelum azan subuh. Aku segera menuju dapur. Menanak nasi. Membuat bubur lembut untuk Pak Darmo. Merebus sayur bening kesukaannya. Lalu menyiapkan bekal makan siang untuk Bambang. Setelah semuanya selesai, aku masuk ke kamar Pak Darmo. Assalamualaikum, Pak. Beliau membuka mata perlahan. Begitu melihatku, senyum kecil muncul di wajahnya. Aku membantu beliau duduk. Membersihkan wajahnya dengan handuk hangat. Menyisir rambutnya yang mulai memutih. Lalu menyuapinya bubur sedikit demi sedikit. Seperti biasa, beliau selalu menggenggam tanganku setiap selesai makan. Tatapannya seolah berkata terima kasih. Aku hanya tersenyum. Bapak jangan sedih. Saya senang bisa merawat Bapak. Air mata kembali mengalir di sudut mata beliau. Saat aku keluar dari kamar, Bambang sudah siap berangkat kerja. Aku membawa kotak bekalnya. Mas, ini bekalnya. Ia mengambilnya tanpa melihat wajahku. Taruh saja. Aku mencoba tersenyum. Nanti pulangnya jangan terlalu malam ya. Ia memasang sepatu sambil menjawab singkat. Lihat nanti. Aku kembali bertanya pelan. Mas, hari ini jadi makan malam di rumah, kan? Sudah hampir 2 minggu kami tidak pernah makan bersama. Aku sengaja ingin memasak makanan favoritnya. Namun Bambang justru menghela napas panjang. Aku bilang lihat nanti. Kamu jangan nanya terus. Aku langsung terdiam. Padahal aku hanya ingin menghabiskan sedikit waktu bersamanya. Namun sekarang, bahkan pertanyaan sederhana pun membuatnya kesal. Setelah Bambang pergi, rumah kembali sunyi.
Hanya suara kipas angin dan televisi kecil di kamar Pak Darmo yang menemaniku. Sambil mencuci pakaian, pikiranku terus melayang. Aku mencoba mengingat. Kapan terakhir kali Bambang tertawa bersamaku? Kapan terakhir kali ia memuji masakanku? Kapan terakhir kali ia menggenggam tanganku? Aku bahkan mulai lupa. Yang kuingat hanyalah wajahnya yang selalu lelah. Nada bicaranya yang dingin. Dan ponselnya yang kini tak pernah lepas dari genggaman. Menjelang siang, Bu Tini datang membawa semangkuk sayur lodeh. "Bu Sri, aku masak kebanyakan." Aku tersenyum. "Wah, terima kasih banyak, Bu." Beliau duduk di teras sambil memperhatikan wajahku. "Kamu kelihatan capek." Aku tertawa kecil. Namanya juga ngurus orang sakit, Bu. Tapi sudah biasa. Bu Tini mengangguk. Lalu berkata pelan. "Yang bikin aku kasihan itu bukan kamu ngurus Pak Darmo." "Terus apa, Bu?" Beliau terdiam beberapa saat. Seolah ragu ingin melanjutkan. Aku cuma merasa, Mas Bambang sekarang berubah. Jantungku langsung berdegup lebih cepat. "Maksudnya?" Bu Tini menghela napas. "Sudahlah. Mungkin cuma perasaanku." Aku memegang tangannya. "Kalau memang ada yang ibu tahu, bilang saja." Beliau kembali menggeleng. "Nanti saja." Aku takut salah. Ucapan itu membuat pikiranku semakin tidak tenang. Malam harinya, jam menunjukkan pukul 9. Bambang belum pulang. Aku mencoba menelepon. Tidak diangkat. 10 menit kemudian aku menelepon lagi. Masih tidak diangkat. Aku mengirim pesan. "Mas, sudah makan? Hati-hati di jalannya." Pesanku hanya centang 2. Tidak pernah dibalas. Pak Darmo yang sejak tadi memperhatikanku tiba-tiba mengangkat tangan. Beliau menunjuk jam dinding. Lalu menunjuk pintu rumah. Aku mengerti maksudnya. Beliau sedang menunggu anaknya. Aku tersenyum sambil menenangkan beliau. "Sebentar lagi juga pulang, Pak." Namun sebenarnya, aku sedang berusaha menenangkan diriku sendiri. Hampir pukul 11 malam, suara motor Bambang terdengar memasuki halaman. Aku segera membuka pintu. "Mas, akhirnya pulang." Ia hanya mengangguk, tanpa senyum, tanpa menatap wajahku. Aku mencium aroma parfum yang tidak biasa dari tubuhnya. Harumnya berbeda. Bukan parfum yang biasa ia pakai. Aku mencoba bertanya pelan. "Mas, parfum baru ya?" Bambang langsung menatapku tajam. "Memangnya kenapa?" "Enggak, cuma tanya." Ia langsung masuk kamar sambil membawa ponselnya. Tak lama kemudian, terdengar suara notifikasi. Tanpa sengaja layar ponselnya menyala di atas meja. Di sana muncul satu nama yang belum pernah kulihat sebelumnya. Maya Hati Merah 2. Disusul sebuah pesan singkat. "Hati-hati ya, Mas. Aku sudah kangen lagi." Tanganku langsung gemetar. Aku membeku di tempat. Sementara dari dalam kamar mandi, suara Bambang mulai terdengar. Dan aku belum tahu, pesan singkat itu adalah awal dari pengkhianatan yang akan menghancurkan seluruh hidupku. Aku membaca pesan itu, dan duniaku seakan berhenti berputar. Tanganku membeku. Mataku terpaku pada layar ponsel Bambang yang masih menyala di atas meja. Di sana tertulis jelas sebuah nama yang belum pernah kudengar sebelumnya. Maya Hati Merah 2. Lalu di bawahnya muncul pesan yang membuat dadaku terasa sesak. "Hati-hati ya, Mas. Aku sudah kangen lagi. Besok jangan lupa kita makan malam berdua. Hati Merah 2. Aku berkedip berkali-kali. Berharap aku salah membaca. Berharap semua ini hanya mimpi buruk. Namun pesan itu tetap ada. Nama itu tetap ada. Dan tanda hati merah di samping nama perempuan itu terasa seperti pisau yang perlahan mengiris harga diriku. Selama 20 tahun menikah, aku belum pernah melihat Bambang menyimpan nama seseorang dengan tanda hati seperti itu. Air mataku mulai menggenang. Namun aku segera mengusapnya. Aku tidak ingin menangis sebelum mengetahui kebenarannya. Tak lama kemudian Bambang keluar dari kamar mandi. Rambutnya masih basah. Ia langsung mengambil ponselnya. Begitu melihat wajahku yang pucat, ia mengernyit. "Kenapa?" Aku menarik napas panjang. "Mas, siapa Maya?" Pertanyaan itu membuat wajah Bambang langsung berubah. Ia memandangku beberapa detik. Kemudian buru-buru mengunci layar ponselnya. "Kamu buka HP aku?" Aku menggeleng. "Enggak. Tadi layarnya menyala sendiri. Aku cuma nggak sengaja lihat."
Bukannya menjelaskan, Bambang justru mendengus kesal. Kamu sekarang suka ikut campur urusan pribadi aku? Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Mas, aku ini istrimu. Aku cuma bertanya. Ia meletakkan ponselnya dengan keras di atas meja. Cuma teman kerja. Udah puas? Aku mencoba tersenyum. Kalau memang benar teman kerja, kenapa harus memakai tanda hati? Kenapa harus mengirim pesan seperti itu? Tetapi aku masih memilih diam. Aku masih ingin percaya. Aku masih ingin mempertahankan rumah tangga ini. Malam itu aku hampir tidak tidur. Bambang sudah terlelap. Sementara aku terus menatap langit-langit kamar. Pikiranku dipenuhi berbagai pertanyaan. Apakah benar hanya teman kerja? Atau, selama ini aku memang terlalu sibuk merawat Pak Darmo hingga tidak menyadari suamiku perlahan menjauh? Aku menoleh ke arah Bambang. Dulu, lelaki itu selalu menggenggam tanganku sebelum tidur. Sekarang, jangankan menggenggam tangan. Menyapaku pun terasa seperti beban baginya. Air mataku kembali jatuh. Aku hanya bisa beristighfar dalam hati. Ya Allah, kalau memang ada ujian di rumah tanggaku, tolong beri aku kekuatan. Keesokan paginya, aku tetap menjalankan rutinitasku seperti biasa. Aku tidak ingin Pak Darmo melihat kesedihanku. Beliau sudah cukup menderita dengan penyakitnya. Saat aku sedang menyisir rambut beliau, tiba-tiba beliau memegang tanganku. Tatapannya begitu dalam. Beliau menunjuk ke arah ruang tamu, lalu menunjuk ke arah pintu depan. Aku tidak mengerti. Bapak mau keluar? Beliau menggeleng. Mau duduk di teras? Beliau kembali menggeleng. Air mata mulai mengalir di pipinya. Beliau tampak ingin mengatakan sesuatu yang sangat penting. Namun bibirnya sulit bergerak. Aku memeluk beliau perlahan. Bapak tenang ya. Nanti kalau Mas Bambang pulang, kita makan malam bersama. Mendengar nama Bambang, Pak Darmo justru memejamkan mata. Tangisnya semakin deras. Melihat beliau seperti itu membuat hatiku semakin tidak tenang. Siang harinya Butini kembali datang. Beliau membawa beberapa pisang rebus. Ini buat Pak Darmo. Aku tersenyum. Terima kasih, Bu. Namun wajah Butini tampak lebih serius dibanding biasanya. Bu Sri, boleh ngobrol sebentar? Aku mengangguk. Kami duduk di teras. Beliau terlihat ragu-ragu. Beberapa kali menarik napas panjang. Akhirnya beliau berkata, sebenarnya aku sudah beberapa kali lihat Mas Bambang. Dadaku langsung berdebar. Di mana, Bu? Di kota. Sama perempuan. Aku mencoba tersenyum. Mungkin rekan kerja. Butini menggeleng pelan. Kalau rekan kerja, nggak mungkin jalan sambil bergandengan tangan. Kalimat itu membuat seluruh tubuhku lemas. Aku masih berusaha menyangkal. Mungkin ibu salah lihat. Butini memegang tanganku. Demi Allah, Sri. Aku berharap aku memang salah. Tapi aku lihat sendiri. Beberapa kali. Air mataku akhirnya jatuh. Bukan karena aku sudah yakin Bambang berselingkuh. Tetapi karena untuk pertama kalinya, kecurigaan yang selama ini hanya ada di dalam pikiranku, mulai diucapkan oleh orang lain. Sore itu aku berdiri sendirian di depan rumah, menunggu Bambang pulang. Aku sudah memutuskan, malam ini, aku akan meminta penjelasan. Aku tidak ingin terus hidup dalam kebohongan. Aku tidak ingin terus berpura-pura semuanya baik-baik saja. Namun tanpa kusadari, di ujung jalan, sebuah mobil berwarna hitam perlahan berhenti. Dari balik kaca mobil itu, aku melihat Bambang sedang tertawa bersama seorang wanita berambut panjang. Dan saat wanita itu menggenggam tangan suamiku, hatiku benar-benar hancur. Aku melihat mereka dengan mata kepalaku sendiri. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri mematung di depan rumah. Mobil hitam itu berhenti hanya beberapa meter dari tempatku berdiri. Meski jaraknya cukup jauh, mataku masih bisa melihat dengan jelas siapa laki-laki yang sedang duduk di balik kemudi. Itu Bambang, suamiku. Lelaki yang selama 20 tahun ku percaya sepenuh hati. Di sampingnya duduk seorang perempuan muda berwajah cantik. Rambutnya panjang terurai, pakaiannya rapi. Wajahnya dipenuhi senyum yang sudah sangat lama tidak pernah kulihat di wajah suamiku saat bersamaku. Mereka tertawa, begitu lepas, begitu bahagia. Seolah tidak memiliki beban sedikit pun. Aku menggenggam ujung bajuku erat-erat. Hatiku masih berusaha menyangkal. Mungkin benar mereka hanya teman kerja.
Mungkin aku salah paham. Namun harapan itu langsung hancur ketika kulihat perempuan itu dengan santai menggenggam tangan Bambang. Bahkan, ia menyandarkan kepalanya di bahu suamiku. Air mataku langsung mengalir. Aku tidak sanggup lagi mencari alasan. Semua yang selama ini kutakutkan benar-benar terjadi. Aku melangkah perlahan mendekati mobil itu. Kakiku terasa sangat berat. Setiap langkah seolah menghancurkan sedikit demi sedikit sisa kepercayaanku. Saat jarakku tinggal beberapa meter, Bambang akhirnya melihatku. Senyumnya langsung menghilang. Wajahnya berubah pucat. Sri? Ia buru-buru melepaskan tangan perempuan itu. Namun semuanya sudah terlambat. Aku sudah melihat semuanya. Aku berhenti tepat di depan mobil. Suaraku bergetar. Mas? Siapa dia? Bambang turun dari mobil. Ia terlihat gugup. Kamu ngapain di sini? Aku tertawa kecil. Tawa yang dipenuhi rasa sakit. Harusnya aku yang bertanya. Mas sedang apa di sini? Dan siapa perempuan itu? Belum sempat Bambang menjawab. Perempuan itu justru turun dari mobil dengan tenang. Ia tersenyum tipis sambil menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Oh, jadi ini istrinya, Mas? Nada bicaranya membuat dadaku semakin sesak. Aku mencoba tetap tenang. Kamu siapa? Perempuan itu mengulurkan tangan. Perkenalkan. Namaku Maya. Aku teman spesial Mas Bambang. Kalimat itu membuat seluruh tubuhku bergetar. Aku menoleh kepada Bambang. Mas? Benar? Bambang mengusap wajahnya dengan gelisah. Sri? Kita pulang dulu? Nanti aku jelaskan. Aku menggeleng pelan. Enggak. Jawab sekarang. Apa hubungan kalian? Maya tiba-tiba tertawa pelan. Mas? Istrimu galak juga ya? Aku memandangnya tajam. Kalau kamu tahu dia sudah punya istri? Kenapa masih dekat dengannya? Maya tidak terlihat bersalah sedikit pun. Justru senyumnya semakin lebar. Soalnya, Mas Bambang bilang, di rumah dia cuma punya pembantu. Aku membeku. Pembantu? Aku menatap Bambang. Mataku dipenuhi air mata. Mas? Itu yang kamu ceritakan tentang aku? Bambang diam. Tidak menyangkal. Tidak membela. Diamnya jauh lebih menyakitkan daripada 1000 hinaan. Maya kembali berkata. Katanya Mbak cuma sibuk ngurus orang tua. Nggak pernah dandan. Nggak pernah nemenin jalan. Nggak pernah bikin Mas bahagia. Kalimat demi kalimat terasa seperti pisau yang menusuk dadaku. Aku menggigit bibir agar tidak menangis di depan mereka. Dengan suara lirih aku bertanya kepada Bambang. Mas? Selama 20 tahun? Siapa yang bangun jam 4 pagi buat masak? Siapa yang mencuci bajumu? Siapa yang merawat bapak setiap hari? Siapa yang menemani kamu waktu kita belum punya apa-apa? Bambang masih terdiam. Aku melanjutkan. Waktu bapak sakit. Di mana perempuan ini? Waktu kita hidup susah. Di mana dia? Tidak ada jawaban. Yang terdengar hanya embusan napas Bambang yang semakin berat. Aku mengusap air mataku. Mas, aku cuma minta satu jawaban. Apakah kamu mencintai perempuan ini? Bambang menundukkan kepala. Beberapa detik berlalu. Lalu, dengan suara pelan ia berkata, iya. Satu kata itu, menghancurkan seluruh hidupku. Aku merasa napasku sesak. Dunia di sekelilingku seperti berhenti berputar. 20 tahun pengorbananku, seolah tidak pernah berarti. Aku berbalik hendak pulang. Aku tidak sanggup melihat wajah mereka lebih lama. Namun saat aku hampir sampai di rumah, aku melihat Butini berdiri di depan pagar dengan wajah panik. Bu Sri, cepat masuk. Pak Darmo dari tadi gelisah. Beliau terus memukul kursi rodanya sambil menangis. Aku langsung berlari masuk ke dalam rumah. Di kamar, Pak Darmo tampak menangis terseduh-seduh. Begitu melihatku, beliau menggenggam tanganku sangat erat. Lalu dengan sisa tenaga yang beliau miliki, beliau menunjuk ke arah lemari tua di sudut kamar. Di balik tumpukan pakaian, tersimpan sebuah kotak kayu tua yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tatapan Pak Darmo penuh harap. Seolah kotak itu menyimpan rahasia yang selama ini tidak pernah diketahui siapapun. Dan aku sama sekali belum menyadari, pelakor itu masuk ke rumahku. Dan suamiku mengusirku di depan ayah mertuaku.
Tanganku masih gemetar saat membuka kotak kayu tua yang ditunjuk Pak Darmo. Kotak itu tampak sangat usang. Permukaannya dipenuhi goresan-goresan halus. Seolah telah disimpan bertahun-tahun tanpa pernah disentuh. Aku menoleh ke arah Pak Darmo. Beliau terus mengangguk pelan. Tatapannya penuh harap. Seolah ingin mengatakan, "Buka sekarang juga." Aku menarik napas panjang. Perlahan kubuka penutup kotak itu. Di dalamnya hanya ada beberapa foto lama, sebuah tasbih yang sudah kusam, dan satu map coklat yang diikat dengan tali. Aku baru saja hendak mengambil map itu ketika terdengar suara pintu depan dibuka. Disusul langkah kaki yang sangat kukenal. Bambang. Aku segera menoleh ke arah pintu kamar. Namun yang membuatku membeku, Bambang tidak pulang sendirian. Di belakangnya berdiri Maya. Perempuan yang baru saja kulihat bergandengan tangan dengannya. Ia masuk ke rumah dengan langkah santai. Matanya menyapu seluruh ruangan seolah rumah itu sudah menjadi miliknya. Dadaku langsung sesak. "Mas, kenapa dia masuk ke rumah kita?" Bambang menjawab tanpa sedikit pun rasa bersalah. "Aku yang mengajaknya." Aku masih berusaha menahan emosi. "Untuk apa?" Belum sempat Bambang menjawab, Maya tersenyum tipis. "Supaya aku kenal rumah yang nanti akan kutinggali." Kalimat itu membuatku benar-benar terdiam. Aku menatap Bambang, berharap ia akan membantah ucapan perempuan itu. Namun, harapan itu kembali hancur. Bambang justru berkata dengan nada dingin, "Maya benar. Mulai sekarang dia akan tinggal di sini." Jantungku seperti berhenti berdetak. "Apa maksudmu?" Ia menatapku datar. "Aku capek hidup begini. Setiap hari rumah ini isinya cuma obat, kursi roda, dan orang sakit. Aku juga ingin hidup bahagia." Air mataku langsung jatuh. 20 tahun aku merawat ayahmu. Itu yang kamu lihat." Bambang menghela napas panjang. "Justru itu. Selama 20 tahun kamu cuma sibuk ngurus bapak. Kamu lupa jadi istri." Ucapan itu terasa begitu kejam. Aku tertawa kecil di tengah tangis. "Lupa jadi istri? Siapa yang setiap hari masak buat kamu? Siapa yang mencuci bajumu? Siapa yang menunggumu pulang sampai larut malam? Siapa yang merawat ayahmu ketika semua orang menyerah?" Bambang memalingkan wajah. Namun Maya justru maju selangkah. Ia melihatku dari atas sampai bawah. "Lihat deh, Mbak. Kalau jadi perempuan itu harus pintar merawat diri. Bukan cuma jadi perawat di rumah." Beberapa detik aku hanya menatap wajahnya. Aku benar-benar tidak habis pikir. Ada perempuan yang bisa menghina istri sah tanpa sedikit pun rasa bersalah. Aku menarik napas panjang. 15 tidak. Aku mengoreksi ucapanku sendiri. 20 tahun? 20 tahun aku mengorbankan hidupku. Dan kamu datang begitu saja menghina semua itu? Maya hanya mengangkat bahu. "Itu pilihan Mbak sendiri. Jangan salahkan orang lain." Kalimat itu membuat darahku mendidih. Namun aku memilih diam. Aku tidak ingin bertengkar di depan Pak Darmo. Tiba-tiba Bambang berjalan ke arah lemari. Ia mengambil koper besar, lalu melemparkannya ke dekat kakiku. "Mas, apa ini?" "Masukkan semua barangmu." Aku membeku. "Apa? Kamu dengar? Mulai malam ini, kamu keluar dari rumah ini." Air mataku langsung mengalir semakin deras. Aku memandang wajah lelaki yang selama 20 tahun kupanggil suami. "Mas, rumah ini kita bangun bersama. Aku ikut berjuang dari nol." Namun Bambang berkata tanpa ragu, "Aku sudah nggak mau hidup sama kamu. Pergi." Maya tersenyum puas. Bahkan ia duduk di sofa yang selama ini selalu kududuki saat menemani Pak Darmo minum obat. Seolah ia sudah menjadi nyonya rumah. Aku menoleh kepada Pak Darmo. Beliau menangis tanpa suara. Tangannya gemetar hebat. Beliau mencoba menggerakkan kursi rodanya mendekati Bambang. Dengan sisa tenaga yang beliau miliki, beliau mengangkat tangan, menunjuk wajah anak kandungnya sendiri. Bibirnya bergetar. Suara lirih mulai terdengar. "Jan? Jan?" Bambang menoleh. "Pak, sudahlah." Namun Pak Darmo terus memaksa berbicara. Air matanya mengalir deras. Tangannya menunjuk Bambang, lalu menunjuk Maya. Kemudian, dengan suara yang jauh lebih jelas daripada biasanya, beliau mengucapkan satu kata. "Jangan." Semua orang langsung terdiam.
Aku memandang wajah Pak Darmo dengan mata berkaca-kaca. Beliau kembali berusaha mengangkat tangannya. Kali ini, beliau menunjuk map coklat yang masih berada di dalam kotak kayu. Tatapannya penuh kepanikan. Seolah seluruh nasib kami tersimpan di dalam map itu. Map coklat itu membuka rahasia. Tapi pengkhianatan suamiku belum berakhir. Tanganku masih bergetar saat menatap map coklat yang berada di dalam kotak kayu tua itu. Tatapan Pak Darmo tidak pernah lepas dariku. Beliau terus menunjuk map tersebut. Air matanya mengalir tanpa henti. Aku bisa merasakan, beliau sedang berusaha menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang selama bertahun-tahun dipendam sendirian. Aku perlahan mengambil map itu. Belum sempat kubuka, Bambang datang menghampiriku dengan langkah cepat. Apa itu? Aku memeluk map itu erat di dada. Entahlah. Bapak yang menyuruhku mengambilnya. Tatapan Bambang langsung berubah. Untuk pertama kalinya sejak ia membawa Maya ke rumah. Aku melihat kepanikan di wajahnya. Kasih sini. Tangannya mencoba merebut map itu. Namun aku mundur selangkah. Jangan. Kalau memang ini milik Bapak, biar beliau yang menjelaskan. Maya yang sejak tadi hanya memperhatikan langsung ikut mendekat. Cuma map tua begitu saja. Ngapain diperebutkan? Namun Bambang justru membentaknya. Diam. Maya langsung terkejut. Aku semakin yakin, map ini bukan benda biasa. Pak Darmo kembali mengangkat tangannya. Dengan susah payah beliau menggeleng. Tatapannya mengarah kepadaku. Seolah berkata, jangan berikan kepada Bambang. Aku mengangguk pelan. Iya, Pak. Saya mengerti. Melihat itu, Bambang mulai kehilangan kesabaran. Sri, kasih sini sekarang. Aku menatap suamiku. Selama 20 tahun, belum pernah aku melihat sorot matanya setajam itu. Bukan karena cinta, melainkan karena ketakutan. Apa sebenarnya yang Mas sembunyikan? Bambang tidak menjawab. Ia hanya terus berusaha mendekat. Saat suasana semakin tegang, tiba-tiba terdengar suara Butini dari luar rumah. Pak Darmo? Pak Darmo nggak apa-apa? Beliau rupanya mendengar suara ribut dari rumah kami. Butini masuk bersama 2 orang tetangga. Begitu melihatku menangis dan koper tergeletak di ruang tamu, mereka langsung saling berpandangan. Ada apa ini? Aku belum sempat menjawab. Maya justru lebih dulu berbicara. Mbak Sri sudah bukan penghuni rumah ini. Malam ini juga dia pergi. Butini langsung menatap Bambang dengan wajah tidak percaya. Mas Bambang? Apa benar? Bambang menjawab singkat. Itu urusan keluarga. Butini menggeleng pelan. Urusan keluarga? 20 tahun Sri merawat bapakmu. Seluruh kampung tahu itu. Kalau sekarang kamu mengusirnya, kamu sudah menyakiti hati orang yang paling berjasa di rumah ini. Bambang tampak semakin kesal. Saya nggak butuh orang lain ikut campur. Pak Darmo tiba-tiba memukul sandaran kursi rodanya berkali-kali. Tok, tok, tok. Suara itu membuat semua orang menoleh. Beliau menangis. Kemudian dengan susah payah mengangkat telunjuknya. Bukan ke arahku. Bukan ke arah Maya. Tetapi ke arah Bambang. Tatapan beliau dipenuhi rasa kecewa. Bibirnya bergetar. J.A. J.A. Aku segera mendekat. Bapak mau bicara? Beliau mengangguk. Dengan napas yang tersengal-sengal akhirnya terdengar kalimat yang sangat lirih. Jangan. Ambil. Itu. Semua orang kembali memandang map coklat di tanganku. Kini suasana rumah benar-benar berubah. Map itu menjadi pusat perhatian. Aku memberanikan diri membuka tali pengikatnya. Di dalamnya terdapat beberapa lembar dokumen yang sudah mulai menguning. Ada juga beberapa foto lama. Serta sebuah amplop putih yang masih tertutup rapat. Di bagian depannya tertulis dengan tulisan tangan yang mulai pudar. Untuk Sri. Dibuka hanya jika Bambang mengkhianatimu. Aku membeku. Namaku. Tertulis jelas di sana. Air mataku kembali mengalir. Aku menoleh kepada Pak Darmo. Beliau mengangguk perlahan. Seolah membenarkan bahwa amplop itu memang untukku. Namun saat aku hendak membukanya, Bambang tiba-tiba berteriak sangat keras. Jangan dibuka. Suara itu membuat seluruh isi rumah terdiam. Aku menatap wajahnya. Wajah yang kini bukan lagi dipenuhi amarah, melainkan ketakutan yang luar biasa. Aku semakin yakin, isi amplop itu adalah rahasia yang selama ini ingin ia sembunyikan.
Aku menggenggam amplop tersebut semakin erat. Lalu menatap Bambang dengan air mata yang masih membasahi pipiku. Mas, kenapa kamu begitu takut? Bambang tidak menjawab. Ia hanya mundur satu langkah. Sementara Maya mulai terlihat gelisah. Tatapannya bergantian melihat Bambang dan amplop di tanganku. Seolah ia baru menyadari bahwa ada sesuatu yang belum pernah diceritakan Bambang kepadanya. Dan tanpa seorang pun menyadarinya, rahasia yang tersimpan di dalam amplop itu akan menjadi awal kehancuran bagi Bambang dan Maya. Surat itu dibaca, dan ayah mertuaku menangis di depan semua orang. Tanganku masih menggenggam amplop putih itu dengan erat. Suasana rumah terasa begitu sunyi. Tak seorang pun berani berbicara. Bahkan Butini dan dua tetangga yang tadi masuk hanya saling berpandangan dengan wajah tegang. Di hadapanku, Bambang berdiri dengan napas memburu. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku melihat ketakutan yang begitu jelas di wajahnya. Sri, jangan dibuka. Suaranya terdengar bergetar. Aku menatapnya lama. Mas, kalau memang tidak ada yang disembunyikan, kenapa kamu begitu takut? Ia tidak menjawab. Tatapannya terus tertuju pada amplop di tanganku. Maya mulai mendekati Bambang. Mas, sebenarnya isi surat itu apa? Bambang langsung menjawab singkat. Nggak penting. Namun aku tahu, kalau memang tidak penting, Bambang tidak mungkin terlihat sepanik ini. Aku menoleh ke arah Pak Darmo. Beliau masih menangis. Dengan susah payah beliau menganggukkan kepala. Isyarat itu membuatku semakin yakin. Aku menarik napas panjang. Lalu perlahan membuka amplop tersebut. Di dalamnya hanya ada beberapa lembar kertas yang dilipat rapi. Tulisan tangan di halaman pertama langsung membuat dadaku terasa sesak. Tulisan itu adalah tulisan Pak Darmo. Aku mengenalnya. Dulu, sebelum stroke menyerang, beliau sering menuliskan daftar belanja dan catatan kecil dengan tulisan yang sama. Tanganku mulai gemetar saat membaca kalimat pertama. Untuk Sri, anak yang tidak pernah kulahirkan, tetapi paling tulus merawatku. Air mataku langsung jatuh. Aku menggigit bibir agar tetap kuat membaca. Semua orang kini memandang ke arahku. Bahkan Maya yang sejak tadi tanpa percaya diri mulai terlihat gelisah. Aku melanjutkan membaca dengan suara lirih. Kalau surat ini sampai berada di tanganmu, berarti dugaan Bapak benar. Bambang telah mengkhianatimu. Dadaku semakin sesak. Aku menoleh kepada Bambang. Wajahnya sudah pucat. Ia menundukkan kepala. Aku kembali membaca. Bapak sudah mengetahui hubungan Bambang dengan perempuan lain sejak beberapa bulan yang lalu. Suara Butini langsung terdengar pelan. Astagfirullah. Aku hampir tidak sanggup melanjutkan. Namun Pak Darmo terus menatapku. Beliau ingin aku membaca semuanya. Bapak pernah mencoba menasihatinya. Bapak memintanya berhenti sebelum semuanya terlambat. Tetapi Bambang justru berkata bahwa ia sudah lelah hidup bersamamu. Tangisku pecah. Aku tidak sanggup lagi menahan rasa sakit di dada. 20 tahun? Selama 20 tahun aku mengabdikan hidupku. Ternyata suamiku sudah lama ingin meninggalkanku. Aku mengusap air mata dan kembali membaca. Sri, kalau suatu hari Bambang mengusirmu, jangan pernah merasa bahwa semua pengorbananmu sia-sia. Di mataku, kamulah anak yang sesungguhnya. Pak Darmo langsung menangis terseduh-seduh. Beliau mengangkat kedua tangannya seolah ingin memelukku. Aku segera berlutut di samping kursi rodanya. Ku bersandar di lutut beliau sambil menangis. Pak, jangan bilang begitu. Saya melakukan semua ini dengan ikhlas. Beliau mengusap kepalaku dengan tangan yang gemetar. Meskipun gerakannya sangat lemah, kasih sayang itu terasa begitu hangat. Tiba-tiba Maya memecah keheningan. Mas, kamu bilang ayahmu nggak tahu hubungan kita. Bambang tidak menjawab. Mas, ayahmu ternyata sudah tahu semuanya. Maya mulai terlihat panik. Ia merasa selama ini dibohongi. Sementara Bambang hanya memejamkan mata. Aku melanjutkan membaca surat itu. Ada satu rahasia yang selama ini kusimpan. Semua orang kembali terdiam. Jantungku berdebar semakin cepat. Rahasia? Rahasia apa? Aku membaca kalimat berikutnya. Beberapa bulan sebelum stroke menyerang, Bapak sudah memindahkan seluruh hak pengelolaan rumah, sawah, dan kebun keluarga kepada orang yang paling pantas menjaganya. Aku membeku. Tanganku semakin dingin. Bambang langsung mengangkat kepala. Jangan, Sri. Namun aku tetap membaca. Orang itu bukan Bambang.
Ruangan mendadak sunyi. Tak ada seorang pun yang berani bernapas keras. Bahkan Maya menatap Bambang dengan wajah penuh tanda tanya. Aku menelan ludah. Lalu membaca kalimat berikutnya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Melainkan kamu, Sri. Aku menutup mulutku. Air mataku kembali mengalir. Aku tidak percaya dengan apa yang baru saja kubaca. Namun sebelum aku sempat bertanya lebih jauh. Di dalam amplop itu masih ada satu lembar dokumen lain. Di pojok kanan bawah, terlihat cap notaris dan tanda tangan resmi. Melihat dokumen itu, wajah Bambang benar-benar kehilangan warna. Dan saat itulah aku sadar. Rahasia terbesar keluarga ini ternyata baru saja dimulai. Notaris datang. Dan satu kalimat ayah mertuaku membuat suamiku membeku. Tanganku masih gemetar memegang dokumen bercap notaris itu. Aku membaca setiap barisnya perlahan. Semakin kubaca, semakin sulit aku mempercayai kenyataan di depan mataku. Di bagian atas tertulis jelas. Akta pengalihan hak pengelolaan harta keluarga. Namaku, Sri Wahyuni. Mataku berkaca-kaca. Aku menggeleng pelan. Ini, pasti ada yang salah. Selama ini aku tidak pernah meminta apapun dari Pak Darmo. Aku merawat beliau bukan karena menginginkan rumah, sawah, atau harta. Aku melakukannya karena menganggap beliau sebagai orang tuaku sendiri. Namun surat itu berkata sebaliknya. Pak Darmo ternyata sudah menyiapkan semuanya jauh sebelum hari ini. Berikan surat itu. Bambang melangkah cepat ke arahku. Tangannya hampir berhasil meraih dokumen tersebut. Namun Butini segera berdiri di depanku. Mas Bambang, jangan sentuh surat itu. Bambang mengepalkan kedua tangannya. Itu urusan keluargaku. Butini menatapnya dengan tajam. Justru karena ini urusan keluargamu, kami semua harus tahu kebenarannya. Dua orang tetangga yang sejak tadi diam ikut berdiri. Mereka seakan menjadi saksi bahwa tidak ada seorang pun boleh mengambil paksa surat itu. Maya mulai tampak gelisah. Ia menarik pelan lengan Bambang. Mas, kenapa surat itu bikin kamu takut? Bambang membentaknya. Diam. Maya langsung mundur beberapa langkah. Wajahnya berubah pucat. Baru kali itu mungkin ia melihat sisi lain dari laki-laki yang selama ini dianggapnya penuh perhatian. Pak Darmo tiba-tiba kembali mengangkat tangannya. Beliau menunjuk ke arah telepon rumah yang berada di sudut ruang tamu. Aku mendekat. Bapak mau menelepon seseorang? Beliau mengangguk pelan. Lalu dengan bibir yang masih sulit digerakkan, beliau berusaha mengucapkan sebuah nama. Har. Aku mengernyit. Pak Harto? Beliau menggeleng. Har? Butini tiba-tiba seperti mengingat sesuatu. Pak Haryono? Mata Pak Darmo langsung berbinar. Beliau mengangguk berkali-kali. Butini menepuk dahinya. Ya Allah. Pak Haryono itu notaris yang dulu sering datang ke rumah waktu Ibu Bambang masih hidup. Aku langsung membuka map itu lagi. Benar saja. Di bagian bawah dokumen tertulis nama yang sama. Notaris Haryono, SH. Butini segera mengambil telepon. Syukurlah nomor yang tertulis di dokumen itu masih bisa dihubungi. Dengan suara bergetar ia menjelaskan keadaan Pak Darmo dan meminta beliau datang secepat mungkin. Sekitar 40 menit kemudian, sebuah mobil berhenti di depan rumah. Seorang pria berusia sekitar 60 tahun turun sambil membawa tas kulit hitam. Begitu masuk ke ruang tamu, beliau langsung menatap Pak Darmo. Pak Darmo, saya datang. Air mata Pak Darmo kembali menetes. Pak Haryono menghampiri beliau, menggenggam tangannya cukup lama, lalu memandang ke arahku. Kalau tidak salah, ini Sri? Aku mengangguk pelan. Beliau tersenyum hangat. Saya sudah lama ingin bertemu dengan ibu. Bambang langsung menyela. Pak Notaris, surat itu pasti sudah tidak berlaku. Pak Haryono menoleh kepadanya. Tatapannya tenang. Kenapa Anda berkata begitu? Itu dibuat saat Bapak sedang sehat. Semuanya sah menurut hukum. Kalimat itu membuat Bambang terdiam. Pak Haryono kemudian membuka tasnya. Beliau mengeluarkan sebuah map lain yang lebih tebal. Di dalamnya terdapat salinan dokumen lengkap. Beliau membukanya di hadapan semua orang. Sebelum terkena stroke, Pak Darmo datang sendiri ke kantor saya. Beliau mengatakan satu hal yang sampai hari ini masih saya ingat. Semua orang terdiam. Pak Haryono melanjutkan, kalau suatu hari anak saya berubah menjadi orang yang melupakan pengorbanan istrinya, saya tidak ingin semua hasil kerja keras saya jatuh ke tangan orang yang salah.
Air mataku kembali jatuh. Aku menoleh ke arah Pak Darmo. Beliau menangis sambil terus menatapku. Pak Haryono kembali berkata, "Karena itu, Pak Darmo memutuskan mengalihkan hak pengelolaan rumah, sawah, kebun, dan beberapa aset keluarga kepada orang yang selama ini benar-benar menjaga beliau." Beliau berhenti sejenak, lalu memandang langsung ke arahku. Orang itu adalah Sri Wahyuni. Ruangan mendadak sunyi. Maya menatap Bambang dengan wajah tidak percaya. "Mas, kamu bilang rumah ini milikmu?" Bambang tidak mampu menjawab. Tangannya mulai gemetar. Namun saat semua orang mengira semuanya telah selesai, Pak Darmo tiba-tiba mengumpulkan seluruh tenaganya. Beliau menatap lurus ke arah Bambang dan Maya. Lalu dengan suara yang lebih jelas daripada sebelumnya, beliau mengucapkan satu kalimat yang membuat seluruh isi rumah membeku. "Rumah ini bukan milik kalian." Kalimat itu membuat Bambang terduduk lemas. Sementara Maya perlahan mundur dengan wajah yang dipenuhi ketakutan. Pelakor itu mulai panik. Dan rahasia terbesar akhirnya terungkap. Kalimat Pak Darmo masih terngiang di telingaku. "Rumah ini bukan milik kalian." Ruangan yang tadi dipenuhi suara pertengkaran mendadak sunyi. Tak ada yang berani berbicara. Bambang berdiri mematung. Maya yang sejak tadi bersikap angkuh kini perlahan mundur sambil menatap wajah Bambang dengan penuh kebingungan. "Mas, apa maksud ayahmu?" Bambang masih diam. Aku belum pernah melihatnya setakut itu. Keringat membasahi dahinya. Tatapannya terus mengarah pada dokumen di tangan Pak Haryono. Pak Haryono membuka lembar demi lembar berkas yang dibawanya. Beliau berbicara dengan suara tenang. "Saya ingin semuanya jelas, supaya tidak ada lagi yang saling menyalahkan." Beliau mengeluarkan beberapa fotokopi akta, surat kepemilikan, serta surat kuasa yang sudah dilegalisasi. 5 tahun sebelum Pak Darmo terkena stroke, beliau datang sendiri ke kantor saya. Beliau mengatakan bahwa usianya sudah tidak muda. Beliau khawatir suatu hari keluarganya akan terpecah karena harta. Aku menatap Pak Darmo. Beliau memejamkan mata perlahan. Air matanya kembali menetes. Pak Haryono melanjutkan. Karena itu beliau meminta agar seluruh aset keluarga dikelola oleh orang yang benar-benar menjaga rumah ini. Beliau lalu mengangkat satu lembar dokumen. Dan orang itu adalah... Beliau menatapku. Sri Wahyuni. Maya langsung menoleh ke arah Bambang. "Mas, kamu bilang semua rumah, sawah, sama kebun ini nanti jadi milik kita. Kenapa sekarang malah begini?" Bambang menggertakkan giginya. "Aku juga nggak tahu." Jawaban itu membuat Maya semakin kesal. "Nggak tahu? Kamu bilang ayahmu sudah nggak ngerti apa-apa. Kamu bilang semua surat ada di tanganmu." Butini langsung mengernyit. "Jadi selama ini kamu sudah tahu ada surat-surat itu?" Bambang tersadar bahwa ia salah bicara. Ia buru-buru menggeleng. "Enggak. Maksudku?" Namun semuanya sudah terlambat. Semua orang mulai curiga. Pak Haryono kemudian mengeluarkan sebuah buku kecil berwarna biru. "Itu?" Bambang langsung membelalak. Pak Haryono berkata, "Pak Darmo juga menitipkan buku catatan ini. Beliau meminta saya menyerahkannya kalau suatu hari terjadi seperti sekarang." Aku menerima buku itu dengan tangan gemetar. Di halaman pertama tertulis tulisan tangan Pak Darmo. Catatan tentang semua yang dilakukan Bambang sejak aku sakit. Jantungku berdegup sangat kencang. Aku membuka halaman berikutnya. Di sana tertulis tanggal demi tanggal. Semuanya ditulis dengan rapi. 12 Februari. Bambang menjual motor tanpa sepengetahuanku. 8 Agustus. Bambang mengambil uang hasil panen dan berkata hasilnya sedikit, padahal sebenarnya lebih banyak. Aku menelan ludah. Semakin kubaca, semakin sulit aku mempercayainya. Pak Darmo ternyata mencatat semuanya. Aku membalik halaman berikutnya. Tanganku mulai gemetar. Di sana tertulis kalimat yang membuatku hampir kehilangan keseimbangan. Hari ini aku melihat Bambang datang bersama seorang perempuan bernama Maya. Aku menoleh ke arah Maya. Wajahnya langsung pucat. Aku kembali membaca. Mereka datang ketika Sri pergi membeli obat. Bambang memperkenalkan perempuan itu sebagai calon pengganti istrinya. Air mataku mengalir deras. Aku tidak sanggup membayangkan betapa hancurnya hati Pak Darmo saat menyaksikan semua itu seorang diri. Beliau lumpuh. Beliau tidak mampu berdiri. Beliau juga sulit berbicara. Namun beliau melihat semuanya.
Dan beliau menyimpan semua luka itu sendirian. Maya mulai melangkah mundur. Ia menatap Bambang dengan penuh kemarahan. Mas, kamu bilang istrimu sudah gak peduli sama ayahmu. Kamu bilang ayahmu senang sama aku? Bambang menundukkan kepala. Tidak ada satu kata pun keluar dari mulutnya. Maya mulai berteriak. Jadi selama ini, kamu bohong sama aku juga? Suasana semakin memanas. Aku hanya berdiri memeluk buku kecil itu. Dadaku sesak. Bukan karena harta. Bukan karena rumah. Melainkan karena akhirnya aku tahu, Pak Darmo selama ini menyaksikan semua pengorbananku. Beliau tahu siapa yang benar. Dan beliau juga tahu siapa yang telah mengkhianati keluarganya. Namun ketika semua orang mengira semua rahasia sudah terbongkar, Pak Haryono kembali mengeluarkan satu map merah dari dalam tasnya. Beliau memandangku dengan wajah serius. Bu Sri, masih ada satu dokumen lagi. Dan menurut saya, dokumen inilah yang paling penting. Melihat map merah itu, wajah Bambang berubah semakin pucat. Bahkan lututnya mulai bergetar. Seolah ia tahu, setelah map itu dibuka, tidak akan ada lagi kebohongan yang bisa disembunyikan. Map merah itu dibuka, dan suamiku akhirnya kehilangan segalanya. Tanganku masih menggenggam buku catatan Pak Darmo ketika Pak Haryono mengangkat map merah dari dalam tasnya. Suasana rumah kembali hening. Tak ada lagi yang berani berbicara. Semua mata tertuju pada map merah itu. Entah mengapa, dadaku berdebar semakin kencang. Aku merasa, apapun isi map itu akan mengubah hidup kami untuk selamanya. Pak Haryono memandangku dengan tenang. Bu Sri, sebelum saya membuka dokumen ini, saya ingin bertanya. Aku mengangguk pelan. Iya, Pak. Selama 20 tahun merawat Pak Darmo. Apakah Ibu pernah meminta rumah ini? Aku langsung menggeleng. Tidak pernah. Apakah Ibu pernah meminta sawah beliau? Tidak. Apakah Ibu pernah meminta uang tabungan beliau? Juga tidak. Pak Haryono tersenyum tipis. Itulah alasan Pak Darmo memilih Ibu. Air mataku kembali mengalir. Aku tidak pernah membayangkan bahwa ketulusanku ternyata begitu dihargai oleh beliau. Pak Haryono perlahan membuka map merah itu. Di dalamnya terdapat beberapa dokumen resmi yang masih tersusun rapi. Beliau mengambil lembar pertama. Ini adalah surat wasiat terakhir Pak Darmo. Bambang langsung maju selangkah. Wasiat? Pak Haryono mengangguk. Iya. Surat ini dibuat 3 bulan sebelum beliau terkena stroke. Bambang mulai gelisah. Pak, saya anak kandungnya. Tentu semua harta itu untuk saya. Pak Haryono menggeleng pelan. Belum tentu. Karena seseorang bisa menentukan siapa yang akan menerima hartanya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Wajah Bambang semakin pucat. Pak Haryono mulai membaca isi surat wasiat itu. Saya, Darmo, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, membuat surat ini tanpa paksaan dari siapapun. Beliau berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Selama bertahun-tahun saya melihat sendiri siapa yang benar-benar merawat saya dengan kasih sayang. Aku menundukkan kepala. Tangisku kembali pecah. Orang itu bukan anak kandung saya, melainkan menantu saya, Sri Wahyuni. Butini langsung mengusap air matanya. Salah seorang tetangga berbisik pelan. Ya Allah, Pak Darmo ternyata sudah memikirkan semua ini sejak lama. Pak Haryono melanjutkan membaca. Apabila suatu hari Bambang tetap menghormati istrinya dan menjaga keluarganya, saya berharap mereka hidup rukun. Tetapi apabila Bambang mengkhianati Sri, mengusirnya, atau membawa perempuan lain ke rumah ini, semua orang langsung menoleh kepada Bambang dan Maya. Suasana menjadi semakin menegangkan. Pak Haryono membaca kalimat berikutnya dengan suara tegas. Maka seluruh hak pengelolaan rumah, sawah, kebun, dan hasil usaha keluarga tetap berada di tangan Sri Wahyuni. Bambang tidak berhak memaksa, mengambil, ataupun mengusir Sri dari rumah ini. Tanganku menutup mulut. Aku benar-benar tidak menyangka. Pak Darmo telah memikirkan kemungkinan ini bertahun-tahun sebelumnya. Maya perlahan melepaskan genggaman tangannya dari lengan Bambang. Mas, jadi, selama ini kamu bohong? Bambang mulai panik. Enggak. Dengar dulu penjelasanku. Namun Maya mundur beberapa langkah. Kamu bilang setelah menikah sama kamu, aku bakal tinggal di rumah ini. Kamu bilang semua aset keluarga bakal jadi milikmu.
Aku percaya sama kamu. Bambang mencoba meraih tangan Maya. Maya, tolong dengarkan. Maya langsung menepis tangan itu. Jangan sentuh aku. Air matanya mulai jatuh. Untuk pertama kalinya, perempuan yang selama ini begitu angkuh terlihat kehilangan arah. Sementara itu, Pak Darmo kembali memanggilku dengan isyarat tangan. Aku segera berlutut di samping kursi rodanya. Beliau menggenggam tanganku erat. Dengan suara yang masih terbata-bata, beliau berkata, Maaf. Aku langsung menggeleng sambil menangis. Jangan minta maaf, Pak. Bapak tidak salah apa-apa. Beliau kembali berkata dengan susah payah. Ima, kasih. Aku tidak sanggup menahan tangis. Aku memeluk lutut beliau. Justru saya yang harus berterima kasih. Bapak sudah menganggap saya seperti anak sendiri. Pak Darmo mengusap kepalaku perlahan. Tangannya memang lemah. Namun kehangatan kasih sayangnya begitu terasa. Di belakangku terdengar suara Bambang yang mulai menangis. Sri, maafkan aku. Aku perlahan berdiri, lalu menatap wajah lelaki yang dulu sangat kucintai. Wajahnya kini penuh penyesalan. Air matanya terus mengalir. Aku hilaf. Aku salah. Tolong kasih aku kesempatan sekali lagi. Aku hanya memandangnya tanpa berkata apa-apa. 20 tahun aku memberikan kesempatan. 20 tahun aku memaafkan setiap kesalahannya. Namun kali ini, lukaku terlalu dalam. Sebelum sempat kujawab permintaannya, Pak Haryono kembali mengeluarkan satu amplop terakhir dari dalam map merah. Beliau memandangku dengan serius. Bu Sri, masih ada satu pesan terakhir dari Pak Darmo. Beliau berpesan agar amplop ini baru dibuka setelah semua kebenaran terungkap. Melihat amplop terakhir itu, Bambang kembali membeku. Seolah ia tahu, pesan terakhir ayahnya akan menjadi penutup dari semua kebohongan yang telah ia bangun. Pesan terakhir ayah mertuaku, membuat aku menangis dan suamiku berlutut memohon ampun. Tanganku masih bergetar saat menerima amplop terakhir dari tangan Pak Haryono. Amplop itu berbeda dari yang sebelumnya. Warnanya sudah mulai menguning. Di bagian depan tertulis dengan tinta hitam yang mulai pudar. Pesan terakhir untuk Sri dan Bambang. Aku memandang Pak Darmo. Beliau tersenyum tipis. Meski tubuhnya semakin lemah, sorot matanya terasa jauh lebih tenang. Seolah selama ini beliau hanya menunggu hari ketika semua kebenaran akhirnya terbuka. Pak Haryono berkata pelan. Pak Darmo berpesan agar surat ini dibacakan di depan semua orang. Aku mengangguk. Dengan perlahan kubuka amplop itu. Di dalamnya hanya ada 2 lembar kertas. Aku menarik napas panjang sebelum mulai membacanya. Sri, kalau surat ini sedang kamu baca, berarti semua yang paling kutakutkan sudah benar-benar terjadi. Air mataku mulai mengalir lagi. Aku melanjutkan membaca. Bapak minta maaf karena tidak mampu melindungimu ketika kamu dihina di rumah ini. Tubuh Bapak sudah tidak bisa berdiri, lidah Bapak sulit berbicara, tetapi hati Bapak selalu menangis melihat semua pengorbananmu. Aku menggigit bibirku. Tanganku semakin gemetar. 20 tahun? Ternyata Pak Darmo menyaksikan semuanya. Beliau tahu setiap air mata yang kusembunyikan. Beliau tahu setiap malam ketika aku kelelahan tetapi tetap tersenyum di hadapan beliau. Aku melanjutkan membaca. Kamu tidak pernah mengeluh ketika membersihkan tubuh Bapak. Kamu tidak pernah marah saat harus menyuapi Bapak. Bahkan ketika kamu sakit, kamu masih memaksakan diri merawat Bapak. Tangisku pecah. Aku langsung berlutut di depan Pak Darmo. Pak, jangan bilang begitu. Saya melakukan semua itu karena saya sayang sama Bapak. Pak Darmo mengusap kepalaku dengan tangan yang gemetar. Beliau ikut menangis. Suasana rumah berubah menjadi sangat haru. Butini dan kedua tetangga yang sejak tadi menjadi saksi juga tak kuasa menahan air mata. Aku kembali membaca surat itu. Kini bagian surat ditujukan kepada Bambang. Bambang? Suamiku langsung mengangkat kepalanya. Air matanya masih terus mengalir. Aku membaca dengan suara pelan. Kamu adalah anak kandungku. Tetapi sejak kecil aku selalu mengajarkan bahwa perempuan harus dihormati. Sayangnya, ketika dewasa kamu justru melukai perempuan yang paling tulus mencintaimu. Bambang mulai menangis terisak. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku belum pernah melihatnya sehancur itu. Aku melanjutkan. Ayah tidak marah karena kamu miskin. Ayah tidak marah karena kamu gagal.
Ayah marah karena kamu mengkhianati orang yang selama 20 tahun menjaga ayah ketika kamu sibuk mengejar kebahagiaanmu sendiri. Kalimat itu membuat Bambang langsung berlutut. Tangisnya semakin keras. Ayah, maafkan aku. Namun Pak Darmo hanya memejamkan mata. Air mata beliau terus mengalir tanpa suara. Aku membuka halaman terakhir. Di sana hanya ada beberapa kalimat pendek. Namun setiap katanya terasa begitu dalam. Sri, kalau suatu hari Bambang meminta maaf, jangan biarkan rasa bencimu menguasai hati. Maafkan dia sebagai manusia. Tetapi jangan pernah memaksakan dirimu kembali kepada orang yang sudah menghancurkan kepercayaanmu. Aku terdiam. Kalimat itu menusuk tepat ke dalam hatiku. Pak Darmo seolah memahami pergulatan batin yang sedang kurasakan. Beliau tidak menyuruhku kembali kepada Bambang. Beliau juga tidak menyuruhku membalas dendam. Beliau hanya ingin aku hidup tenang. Bambang tiba-tiba merangkak mendekatiku. Ia memegang ujung bajuku sambil menangis. Sri, aku salah. Aku benar-benar salah. Tolong, kasih aku satu kesempatan lagi. Aku akan putus sama Maya. Aku akan berubah. Aku janji. Aku memandang wajahnya cukup lama. Wajah itu dulu selalu menjadi tempatku bersandar. Namun kini, yang kulihat hanyalah penyesalan yang datang setelah semuanya terlambat. Aku menarik pelan bajuku dari genggamannya. Dengan suara yang tenang aku berkata, Mas, aku sudah memaafkanmu. Mata Bambang langsung berbinar. Namun aku melanjutkan, tapi memaafkan bukan berarti aku harus kembali menjadi istrimu. Senyum di wajahnya langsung menghilang. Tangisnya pecah semakin keras. Aku mohon, jangan tinggalkan aku. Aku menggeleng perlahan. Yang meninggalkan rumah tangga ini bukan aku. Orang pertama yang pergi adalah kamu saat memilih perempuan lain. Kalimat itu membuat Bambang tertunduk lemas. Ia tidak mampu lagi membantah. Di sudut ruangan, Maya berdiri dengan wajah pucat. Ia memandang Bambang cukup lama. Lalu melepas cincin yang selama ini dipakainya. Cincin pemberian Bambang. Tanpa sepatah kata, ia meletakkannya di atas meja. Kemudian berbalik melangkah menuju pintu. Namun sebelum Maya keluar dari rumah, seorang pria berseragam datang tergesa-gesa bersama dua orang lainnya. Begitu melihat Bambang, pria itu langsung berkata dengan wajah serius. Maaf, Pak Bambang. Kami datang karena ada laporan mengenai dugaan penyalahgunaan hasil penjualan aset milik Pak Darmo. Mendengar kalimat itu, wajah Bambang kembali memucat. Sementara aku hanya bisa berdiri diam. Aku sadar, cobaan ini ternyata belum benar-benar berakhir. Aku akhirnya meninggalkan rumah itu. Dan suamiku kehilangan semua yang selama ini ia pertahankan. Ruangan kembali dipenuhi keheningan. Semua mata tertuju kepada tiga pria yang baru saja masuk ke dalam rumah. Salah satunya memperlihatkan kartu identitasnya. Maaf mengganggu. Kami datang untuk meminta keterangan terkait laporan mengenai dugaan penyalahgunaan hasil penjualan aset milik Pak Darmo. Bambang langsung berdiri. Wajahnya pucat. Ada salah paham. Pria itu menjawab dengan tenang. Kami hanya ingin meminta penjelasan. Kalau memang tidak ada masalah, tentu semuanya akan jelas. Aku menoleh ke arah Pak Haryono. Beliau mengangguk pelan. Saya sudah menduga hari ini akan datang. Bambang langsung menatapnya. Maksud Bapak? Pak Haryono menarik napas panjang. Beberapa bulan lalu Pak Darmo meminta saya menyimpan salinan transaksi yang beliau curigai. Beliau merasa ada hasil panen dan uang sewa sawah yang tidak pernah sampai ke tangannya. Semua orang langsung memandang Bambang. Aku membeku. Selama ini aku selalu percaya ketika Bambang berkata hasil panen sedang turun. Aku bahkan ikut berhemat agar biaya pengobatan Pak Darmo tetap terpenuhi. Ternyata, ada sesuatu yang disembunyikannya. Pria itu membuka sebuah map. Menurut laporan yang kami terima, selama beberapa tahun terakhir ada sejumlah hasil penjualan gabah dan uang sewa lahan yang tidak dicatat sebagaimana mestinya. Karena itu kami membutuhkan klarifikasi. Bambang mulai gelisah. Itu uang keluarga. Aku yang mengurus semuanya. Pak Haryono langsung berkata, betul. Tapi semua hasil pengelolaan tetap harus dipertanggungjawabkan kepada pemilik aset. Kalimat itu membuat Bambang terdiam. Ia tidak lagi mampu mencari alasan. Maya yang sejak tadi berdiri di dekat pintu akhirnya berbicara. Mas,
Jadi selama ini uang yang sering kamu pakai buat ngajak aku jalan berasal dari hasil sawah ayahmu? Bambang menoleh. Maya, dengar dulu. Namun Maya menggeleng sambil menangis. Kamu bilang usahamu lagi maju. Kamu bilang semua itu hasil kerja kerasmu. Ternyata, aku juga dibohongi. Air mata Maya terus mengalir. Meski selama ini ia telah menjadi orang ketiga dalam rumah tanggaku, hari itu ia pun menyadari bahwa dirinya juga hidup di atas kebohongan. Tanpa berkata apa-apa lagi, Maya mengambil tasnya. Ia memandangku sekilas. Tatapan kami bertemu. Dengan suara lirih ia berkata, maaf. Hanya satu kata itu. Lalu ia melangkah keluar dari rumah. Aku tidak mengejarnya. Aku juga tidak membencinya lagi. Karena aku sadar, orang yang paling bertanggung jawab atas semua ini adalah suamiku sendiri. Bambang terduduk di lantai. Ia memegang kepalanya. Tangisnya semakin keras. Sri, aku kehilangan semuanya. Aku memandangnya dengan tenang. Mas, kamu tidak kehilangan semuanya hari ini. Kamu mulai kehilangan semuanya sejak hari pertama kamu memilih berbohong. Ia menangis semakin keras. Aku benar-benar menyesal. Aku rela kehilangan rumah. Aku rela kehilangan harta. Asal jangan kehilangan kamu. Kalimat itu membuat hatiku sesak. Kalau saja kata-kata itu diucapkan beberapa bulan yang lalu, mungkin semuanya masih bisa diselamatkan. Namun sekarang, kepercayaanku sudah benar-benar hancur. Aku berjalan menuju kamar. Kamar yang selama 20 tahun menjadi saksi suka dan dukaku. Di sanalah aku sering menidurkan Bambang ketika ia sakit. Di sanalah aku menangis diam-diam setiap kali merasa lelah. Dan di kamar itu pula, aku menghabiskan begitu banyak malam untuk berdoa agar rumah tangga kami tetap utuh. Aku membuka lemari, mengambil koper yang tadi sempat dilempar Bambang ke arahku. Perlahan aku memasukkan beberapa potong pakaian, mukena, album foto pernikahan, serta Al-Quran kecil yang selalu kubawa sejak menikah. Aku tidak mengambil barang-barang berharga, karena sejak awal, aku memang tidak pernah hidup demi harta. Saat aku keluar membawa koper, Bambang langsung berdiri. Sri, mau kemana? Aku menjawab dengan tenang. Aku akan pergi untuk sementara. Bambang membelalak. Tapi, rumah ini sekarang hakmu. Aku tersenyum tipis. Rumah bisa menunggu. Tapi hati yang terluka butuh waktu untuk sembuh. Pak Darmo langsung menangis. Beliau berusaha mengangkat tangannya. Aku segera menghampiri beliau. Beliau menggenggam tanganku sangat erat. J.A. Ngan. Aku mengusap tangan beliau. Tenang, Pak. Saya tidak meninggalkan Bapak. Saya hanya ingin menenangkan hati saya. Saya akan tetap datang merawat Bapak. Mendengar itu, Pak Darmo mengangguk pelan. Air matanya terus mengalir. Aku melangkah menuju pintu rumah. Sebelum keluar, aku berhenti sejenak. Aku menoleh ke arah Bambang yang masih terduduk lemas di ruang tamu. Mas, aku memaafkan semua kesalahanmu. Tapi mulai hari ini, biarlah kita sama-sama belajar menerima akibat dari setiap pilihan yang kita buat. Aku membuka pintu. Sinar matahari sore menyambut wajahku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa bisa menarik napas lebih lega. Namun aku belum tahu, beberapa minggu kemudian, sebuah kabar duka akan datang. Kabar yang membuatku kembali menangis dan mengubah akhir kisah hidup Pak Darmo untuk selamanya. 6 bulan kemudian, ayah mertuaku menutup mata dengan tenang, dan aku akhirnya mendapatkan keadilan. 6 bulan telah berlalu sejak hari aku meninggalkan rumah itu. Hidupku perlahan berubah. Aku memilih tinggal sementara di rumah peninggalan orang tuaku yang letaknya tidak terlalu jauh dari rumah Pak Darmo. Meski aku tidak lagi tinggal serumah, aku tetap datang setiap pagi. Seperti yang kulakukan selama 20 tahun terakhir. Aku tetap memasakkan makanan kesukaan Pak Darmo. Aku tetap membantu memandikan beliau. Aku tetap menemani beliau minum obat. Bagiku, hubunganku dengan beliau tidak pernah berakhir hanya karena rumah tanggaku hancur. Beliau tetap ayahku. Ayah yang tidak pernah melahirkanku, tetapi memberikan kasih sayang yang begitu tulus. Setiap kali aku datang, Pak Darmo selalu tersenyum. Senyumnya kini jauh lebih tenang. Tidak lagi dipenuhi rasa cemas seperti dulu. Suatu pagi, ketika aku sedang menyuapinya bubur hangat, beliau menggenggam tanganku.
Dengan suara yang masih pelan beliau berkata, "Sri?" Aku langsung mendekat. "Iya, Pak." Beliau tersenyum. "Anak." Hanya satu kata itu, namun aku langsung menangis. Selama bertahun-tahun aku tidak pernah berharap dipanggil seperti itu. Aku mencium punggung tangan beliau. "Terima kasih, Pak. Bapak juga sudah menjadi ayah terbaik untuk saya." Beliau mengangguk pelan. Tatapan matanya penuh kasih sayang. Sementara itu, proses perceraianku dengan Bambang akhirnya selesai. Kami berpisah secara baik-baik. Tidak ada lagi pertengkaran. Tidak ada lagi saling menyalahkan. Yang tersisa hanyalah penyesalan. Beberapa kali Bambang masih mencoba menemuiku. Ia datang membawa bunga. Kadang membawa makanan kesukaanku. Bahkan pernah menunggu berjam-jam di depan rumah. Namun setiap kali bertemu, aku selalu mengatakan hal yang sama. "Mas, aku sudah memaafkanmu. Tapi aku tidak bisa kembali." Ia hanya menundukkan kepala. Kini ia benar-benar memahami. Kepercayaan yang hancur tidak selalu bisa diperbaiki dengan permintaan maaf. Aku juga mendengar kabar tentang Maya. Setelah mengetahui seluruh kebohongan Bambang, ia memilih pergi. Ia kembali bekerja di kota lain. Suatu sore, tanpa kuduga, Maya datang menemuiku. Wajahnya terlihat jauh berbeda. Tidak lagi penuh riasan mencolok. Tidak lagi dipenuhi kesombongan. Begitu melihatku, ia langsung menundukkan kepala. "Mbak Sri, aku datang bukan untuk mencari masalah. Aku hanya ingin meminta maaf." Aku mempersilahkannya duduk. Dengan mata berkaca-kaca ia berkata, "Selama ini aku percaya semua cerita Bambang. Aku pikir Mbak memang sudah tidak peduli pada keluarga. Ternyata aku yang dibohongi." Air matanya jatuh. Aku menyesal pernah menyakiti hati Mbak. Aku menarik napas panjang. Lalu tersenyum tipis. "Aku menerima permintaan maafmu. Tapi jadikan semua ini pelajaran. Jangan pernah membangun kebahagiaan di atas air mata perempuan lain." Maya mengangguk sambil menangis. Sebelum pulang, ia kembali meminta maaf kepada Pak Darmo. Beliau hanya memejamkan mata sambil mengangguk pelan. Beberapa minggu kemudian, kondisi Pak Darmo mulai menurun. Dokter mengatakan usia beliau sudah lanjut. Tubuhnya semakin lemah. Aku semakin sering menemaninya. Hampir setiap malam aku duduk di samping tempat tidurnya sambil membacakan ayat-ayat Al-Quran. Suatu malam, beliau membuka mata perlahan. Beliau memandangku cukup lama. Lalu menggenggam tanganku. "Sri?" Aku langsung mendekat. "Iya, Pak." Beliau tersenyum. "Bahagia?" Aku mengangguk sambil menahan tangis. "Iya, Pak. Saya akan hidup bahagia. Itu janji saya." Beliau mengembuskan napas panjang. Tatapannya tetap tertuju kepadaku. Senyumnya masih menghiasi wajahnya. Lalu, perlahan, genggaman tangannya mulai melemah. Aku memanggil beliau berkali-kali. "Pak, Pak." Namun beliau telah pergi dengan tenang. Aku memeluk tangan beliau sambil menangis. Bukan karena menyesal, melainkan karena kehilangan seorang ayah yang begitu menyayangiku. Saat pemakaman selesai, Bambang menghampiriku. Matanya sembab. "Terima kasih. Karena sudah menjaga ayah sampai akhir." Aku mengangguk pelan. Lakukan satu hal untuk menghormati beliau. Bambang menatapku. "Jadilah laki-laki yang lebih baik. Jangan ulangi kesalahan yang sama kepada siapapun." Ia menangis sambil menganggukkan kepala. Aku menatap pusara Pak Darmo yang masih basah. Di dalam hati aku berkata, "Pak, terima kasih karena telah mempercayai saya sebagai anak. Semoga Allah memberikan tempat terbaik untuk Bapak." Hari itu aku sadar, tidak semua hubungan ditentukan oleh darah. Kadang, kasih sayang yang tulus justru lahir dari hati yang saling menjaga, dan pengorbanan yang dilakukan dengan ikhlas. Pada akhirnya akan menemukan jalannya sendiri menuju keadilan.